Kita masuk di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk hari demi hari yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur juga untuk rezeki yang boleh Tuhan limpahkan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan kami juga bersyukur malam hari ini, dengan segala keterbatasan kami tetap bisa berkumpul, bisa bersekutu bersama, bisa memuji Engkau, bisa belajar firman-Mu bersama. Bila Tuhan yang memberkati untuk malam ini, biarlah lewat firman-Mu, kami boleh makin dikuatkan, makin diteguhkan, dan kami boleh makin setia kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, kita akan melanjutkan, yaitu pembahasan kita, bagian yang terakhir. Oke, kita akan membahas kali ini berkaitan, kalau kita sudah bahas tentang manusia, lalu tentang malaikat, nah ada satu lagi, yaitu berkaitan dengan iblis ya. Nah, iblis ini dari kata bahasa Ibraninya, Yunaninya, Ibraninya itu Hasatan, Yunaninya itu Satanas. Nah, dari arti katanya sendiri yaitu si musuh, gitu ya, musuh. Jadi dari namanya saja kita sudah tahu bahwa dia adalah musuh. Musuhnya siapa? Yaitu musuhnya Allah dan juga musuh pengikut Allah, gitu. Nah, itu sebabnya dari sini kita mulai paham kenapa hidup kita seringkali tidak mengalami ketenangan. Ya, ada si pengganggu ini, yaitu iblis, yang kita kenal dengan nama iblis ini. Nah, kita akan mempelajari sebenarnya ketika kita berbicara tentang iblis, pertanyaannya dari mana munculnya, kan itu ya. Itu yang selalu ditanyakan banyak orang gitu ya. Itu kenapa harus ada iblis gitu ya. Kalau tidak ada mungkin hidup kita tenang gitu ya. Tapi faktanya sudah ada kan, jadi kita tidak usah berandai-andai tentang kalau tidak ada iblis gitu ya, karena faktanya sudah ada. Nah, pertanyaannya kenapa harus ada gitu ya? Kenapa bisa ada iblis gitu? Nah, banyak orang mulai memikir-mikirkan dari mana sih? Banyak yang berkesimpulan ya kemungkinan besar dari Allah, karena Allah pencipta segala sesuatu, ya termasuk iblis pasti tidak luput dari penciptaan Tuhan. Nah, untuk menjawab ini supaya kita tidak salah ya dan tidak berpikir yang macam-macam ya, kita harus mengerti tentang apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang berkaitan dengan tentang hal ini ya, prinsip-prinsip teologisnya yang kita harus pahami supaya pikiran kita ini tidak kemana-mana gitu ya dengan hayalan-hayalan kita. Nah, berkaitan dengan mengapa ada iblis ini, yang pertama kita harus punya keyakinan bahwa iblis tidak diciptakan oleh Allah. Kenapa bisa seperti itu? Dasarnya adalah Kejadian 1 ayat 31, di mana dikatakan maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu kesimpulan yang Alkitab berikan ketika Tuhan menyelesaikan seluruh karya ciptaannya. Berarti dari seluruh karya ciptaan Tuhan, itu tidak ada sesuatu yang buruk. Semuanya baik dan bahkan sungguh amat baik. Nah, kalau semuanya diciptakan baik, maka pasti tidak ada yang tidak baik gitu. Apalagi ciptaan itu keluar dari Allah yang maha baik, Allah yang maha kudus, Allah yang maha sempurna, sehingga adalah satu hal yang agak tidak masuk akal atau hal yang aneh ketika kita mengatakan bahwa ada sesuatu atau ada makhluk ciptaan yang keluar dari Allah yang jahat gitu, yang buruk, yang tidak kudus gitu. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat sebenarnya Alkitab dengan jelas sebenarnya mengatakan pada kita bahwa iblis ya tidak diciptakan oleh Allah. Ini bukan Allah yang menciptakannya. Itu yang harus kita pegang dulu supaya kita tidak salah mengira. Nah, ini semua karena ulahnya Tuhan gitu ya. Sehingga kita hari ini mengalami hal yang buruk seperti ini. Nah, pertanyaan kita dari mana sebenarnya iblis ini kalau dia bukan dari Allah gitu ya. Nah, iblis itu sebenarnya adalah satu bagian dari malaikat yang juga punya kedudukan yang tinggi sebenarnya ya.
Kemungkinan dia salah satu penghulu malaikat yang kalau kita belajar minggu yang lalu tentang malaikat, yaitu ada penghulu malaikat bernama Mikael, itu salah satunya. Nah, salah duanya adalah ya ini ya berkaitan dengan malaikat yang memberontak ya kepada Allah. Nah, kalau saudara lihat di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 4 di situ dengan jelas diungkapkan bagaimana ada malaikat yang memberontak lalu dia membawa seluruh pengikutnya, yaitu malaikat-malaikat yang lainnya dibawa sama dia, dipengaruhi dan akhirnya menjadilah kumpulan dari si jahat ini gitu ya. Yang dimotori oleh satu malaikat yang punya kedudukan yang tinggi dan dia bisa mempengaruhi pengikut-pengikutnya gitu. Nah, keterangan yang lebih lanjut dari Perjanjian Lama berkaitan dengan kejatuhan daripada malaikat ini, yaitu bisa saudara baca di dalam Yesaya pasal 14, lalu Yehezkiel pasal 28. Nah, catatan ini sebenarnya tidak merujuk langsung ya sebenarnya tentang malaikat yang jatuh dan menjadi iblis gitu. Itu sebenarnya berbicara tentang Raja Babel dan Raja Tirus, yaitu Yesaya berbicara menubuatkan tentang Raja Babel dan Raja Tirus sebenarnya. Yehezkiel berbicara tentang Raja Tirus. Nah, secara historis dua kitab ini berbicara tentang itu. Tapi kalau kita lihat lagi dua bagian Alkitab ini sebenarnya tidak murni sekedar berbicara tentang historis, tapi juga transhistoris. Jadi punya dua tujuan ketika dituliskan gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat kalimat-kalimatnya itu seakan-akan terlalu berlebihan ketika itu menunjuk hanya sekadar dua raja ini. Memang itu berbicara tentang sejarah itu. Tapi lebih daripada itu, Alkitab sebenarnya menyimpan satu makna tersembunyi yang ingin diungkapkannya, yaitu berbicara tentang kejatuhan malaikat ini. Jadi kalau saudara baca di dua kitab itu, saudara akan menemukan ungkapan-ungkapan seperti aku hendak naik ke langit. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara itu. Aku hendak naik atas ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan ini sebenarnya kalau diterapkan kepada dua raja ini, yaitu Babel atau Raja Tirus, ya terlalu berlebihan gitu ya, sampai naik ke langit, ke atas, menyamai yang maha tinggi, itu agak berlebihan sebenarnya ya. Itu menggambarkan kesombongan daripada Raja Babel maupun Raja Tirus gitu. Tapi selebih dari itu ingin menunjukkan bagaimana yang malaikat yang ingin merebut kedudukan Tuhan. Itu berkaitan juga dengan poin yang ketiga, penyebab daripada kejatuhan daripada malaikat ini, yaitu bagaimana mereka menyombongkan diri. Itu jelas tertulis dari Yudas pasal 1 ayat 6, dikatakan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi mereka ini kebablasan. Ketika Tuhan memberikan kebebasan, kebebasannya itu kebablasan sampai melampaui batas. Dan itu sebabnya Tuhan menghukum mereka dan menjatuhkan mereka. Memvonis mereka, dan disitulah malaikat ini jatuh. Ya. Dan itu juga sebenarnya ditegaskan oleh Timotius di dalam 1 Timotius 3 ayat 6 ketika dia berbicara tentang penilik-penilik jemaat. Syaratnya salah satunya janganlah orang yang baru bertobat supaya mereka tidak jatuh dalam kesombongan seperti ya dilakukan oleh iblis gitu. Nah, itu jelas menunjukkan bagaimana iblis ini jatuh karena kesombongannya, ingin menyamai kedudukan seperti Allah, melampaui batasnya. Dia tidak sadar bahwa dia hanyalah sekedar ciptaan yang terbatas, tapi ingin melampaui Allah yang menciptakannya. Disitulah awal mula kejatuhan daripada malaikat itu. Nah, malaikat yang jatuh ini, yaitu disebut iblis, itu tunggal sebenarnya. Nama itu bersifat tunggal, artinya ya cuma ada satu tokoh yang malaikat yang jatuh ini. Tadi saya sudah singgung, yaitu berkaitan dengan penghulu malaikat gitu. Nah, dialah yang jatuh, dia pemimpinnya, dia menyeret. Jadi tidak banyak sebenarnya satu, tapi pengikutnya banyak. Yang kita kenal dengan sebutan satan-satan gitu ya, setan. Nah, itu pengikut-pengikutnya itu. Iblisnya sendiri tunggal sebenarnya. Jadi inilah kenapa asal mulanya muncul iblis gitu, dari malaikat yang jatuh lalu juga membawa pengikut-pengikutnya yang lain, dan istilah mereka menjadi kumpulan si jahat itu yang menyerang kehidupan kita. Oke, dari sini kita mengerti. Nah, sebenarnya kapan sih
iblis itu jatuh. Sebenarnya tidak ada kepastian yang Alkitab ungkapkan ya. Kapan tanggalnya, waktunya, segala macam tidaklah jelas. Karena memang pembahasan berkaitan dengan malaikat yang jatuh ini tidaklah rinci Alkitab. Ya, kita cuma tahu tiba-tiba muncul ya di dalam kitab Kejadian mulai pasal 3 itu tiba-tiba muncullah si ular ya yang digambarkan sebagai iblis itu yang menggoda Adam dan Hawa gitu. Jadi kita tidak ada keterangan apa-apa, tapi dari Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 5, pasal 3, dua bagian ini ya, Kejadian pasal 1 ayat 31 dan Kejadian pasal 3 ayat 1 dan 5 ini memberikan sebuah gambaran setidaknya kita bisa mengira-ngira kapan itu ya. Walaupun tanggalnya tidak pasti ya, kita juga tidak tahu kapan penciptaan itu terjadi dan hari apa dan segala macamnya gitu. Tapi dari sini kita tahu bahwa kejatuhan iblis itu terjadi setelah penciptaan dan sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Karena kalau kita lihat dari cerita ini tiba-tiba muncul si ular, berarti dia sudah jatuh sebelum Adam dan Hawa jatuh. Ya. Dan itu terjadi setelah Tuhan selesai menciptakan segala sesuatunya. Nah, disitulah terjadi pemberontakan gitu ya. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Nah, itu mereka dihukum dan mereka tidak mau sendirian, mereka nyeret manusia, gitu ya. Nah, disinilah kita lihat sebenarnya di areal itulah waktu kejatuhan daripada iblis ya. Malaikat yang jatuh itu menjadi iblis itu. Disitulah arealnya gitu ya. Dia itu setelah selesai penciptaan dan sebelum Adam dan Hawa jatuh. Oke, nah tanggalnya tidak tahu ya. Alkitab tidak memberitahukan, tapi kira-kira kita bisa tahu sekitar itu. Jadi waktu penciptaan itu belum ada gitu ya. Setelah selesai penciptaan lah baru malaikat itu jatuh dan dia mulai menggoda Adam dan Hawa gitu ya. Nah, naturnya apa sih karakteristik iblis itu? Nah, kita ingat bahwa dia ini adalah bagian dari para malaikat. Jadi, natur dan karakteristiknya persis seperti yang kita minggu lalu pelajari tentang malaikat ya. Seperti halnya malaikat itu makhluk roh, mereka juga adalah makhluk roh. Mereka tidak bisa dilihat ya secara kasat mata ya, tidak ada bentuk fisiknya seperti juga para malaikat gitu. Lalu mereka juga karena apa seperti malaikat ya berpribadi, mereka juga berpribadi. Bisa berpikir, merasa, berkehendak gitu ya. Lalu juga tidak punya gender ya. Lalu makanya tidak kawin-mengawin, tidak berkembang biak. Lalu bersifat immortal atau ada untuk selama-lamanya ya seperti malaikat. Juga lebih superior gitu dari manusia seperti malaikat. Mereka punya kekuatan di atas kita. Itu sebabnya ya sebagai orang Kristen ya kita juga mesti harus tahu diri. Kadang orang Kristen ini kan merasa jagoan gitu. Nah, karena sudah ada di dalam Yesus Kristus kita mau mengalahkan iblis gitu ya. Kan gitu ada puji-pujiannya. Kita buat iblis gemetar kan gitu. Padahal kalau kita ketemu dengan iblis, kita yang gemetar, bukan iblis yang gemetar. Dan ini pernah ya dilakukan, dicatat di dalam Alkitab bagaimana tujuan Askewa itu sok-sokan. Mentang-mentang mereka ini anak alim ulama, merasa diri hebat, ya mereka ingin mengusir roh-roh jahat gitu. Mencari roh-roh jahat itu di pasar-pasar segala macam. Akhirnya dipermalukan, dicabik-cabik gitu ya. Sampai malaikatnya bilang, Kristus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa yang berani ngusir kami? Ya. Nah, jadi kita ini harus juga tahu diri gitu ya. Mereka ini bukan sesuatu yang gampang sekali gitu ya. Kita ketemu seperti kita ketemu dengan kucing, kita tendang kucing lari gitu. Ya kita ketemu iblis, ya kita yang gemetar gitu. Jadi karena mereka punya kekuatan di atas kita gitu. Jadi jangan asal-asalan kita berhadapan tanpa ada sebuah persiapan segala macam gitu ya, berani-berani mengusir orang yang sedang kerasukan setan dan lalu kita mulai sok jagoan. Nah itu kita mesti hati-hati ya. Juga bukan berarti lalu kita menjadi ketakutan ya. Nanti kita akan lihat kenapa kita tidak perlu harusnya takut ya. Nah satu-satunya yang membedakan antara iblis dengan malaikat atau malaikat yang terang dengan malaikat yang jahat adalah unsur moralitasnya. Ya. Jadi ini yang tidak dipunyai. Mereka itu
imoralitas ya, tidak punya moral ya, seperti para malaikat. Malaikat punya moral seperti yang Tuhan miliki, seperti misalnya kebenaran, keadilan, kekudusan, kasih, itu punya malaikat. Nah, iblis tidak punya ya. Dari awalnya ya jahat gitu ya, seperti yang juga diungkapkan oleh Yesus gitu ya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula itu ya. Jadi predikat yang Yesus berikan kepada iblis, pembunuh manusia sejak semula itu. Tidak hidup dalam kebenaran gitu. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi tidak ada satu kebaikan, tidak ada moralitas sama sekali di dalam diri iblis. Itu pernyataan daripada Yesus. Jadi kita melihat semua yang keluar dari iblis ya akhirnya tindakan yang jahat gitu. Itu sebabnya kenapa hidup kita ini ya kacau balau segala macam, dengan kehadirannya lah semua menjadi kacau balau. Jadi kita harus sadar kenapa hidup kita ini seringkali mengalami banyak sekali goncangan, banyak sekali pergumulan, ya kita hidup di tengah-tengah dunia yang juga ada kehadiran iblisnya di situ. Sehingga ya tidak akan mungkin mulus-mulus gitu ya. Mereka tidak akan tinggal diam gitu, apalagi mereka adalah musuh Allah dan musuh pengikut Allah gitu. Oke. Nah, selain itu kita harus juga mengerti sebenarnya strategi yang dilakukan oleh iblis ketika dia ingin menyerang Allah gitu ya. Jadi jelas bahwa sebagai musuh Allah, tujuannya sangat jelas, yaitu menghancurkan reputasi Allah. Itu dari sejak awal. Makanya serangan kepada Allah itu sangat dahsyat sekali. Apalagi pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, bagaimana kita melihat dari sejak awal Yesus datang, lahir sebagai bayi, itu mulai diganggu. Gitu. Sampai mati di atas kayu salib. Iblis tidak pernah berhenti. Gitu. Nah, strateginya apa yang diterapkannya? Jelas untuk berhadapan dengan Yesus atau dengan Allah secara langsung, head to head, dia tidak mungkin. Gitu ya. Karena sudah dari sejak awal kalah. Gitu. Jadi tidak mungkin dia berani untuk berhadapan muka dengan muka. Kita tahu dari cerita dia masuk ke gerombolan babi, pada waktu Yesus pertama kali berjumpa dengan mereka, ya secara langsung itu berhadapan, melalui orang yang kerasukan, itu mereka langsung tersungkur dan mereka langsung berteriak, apa urusanmu hai anak Allah yang maha tinggi, waktunya belum tiba, kenapa sekarang sudah datang gitu. Jadi mereka sudah ketakutan dan akhirnya mereka minta izin untuk masuk ke babi aja, jangan dimusnahkan gitu. Mereka sudah tahu mereka pasti kalah. Nah itu sebabnya strategi mereka tidak akan menyerang langsung kepada Allah. Siapa yang diserang? Yaitu manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini pattern-nya, kita ini gambaran Allah, kita ini perwakilan Allah yang kita sudah belajar di awal tentang manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi dengan menyerang kita, iblis sedang mau menyerang Allah, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita yang diserang, bukan hanya sekedar untuk mengganggu kita, bukan hanya sekedar untuk menyusahkan kita. Sebenarnya dia sedang menyerang Allah. Kita ini hanya gambarannya saja itu. Karena dia tidak mampu untuk menyerang Allah, maka dia serang yang lemah. Yaitu siapa? Manusia yang dikasih Allah, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya samalah gitu. Kalau manusia kan gitu. Kalau tidak bisa nyerang orang yang bersangkutan, ya serang keluarganya kan gitu ya. Jadi mana titik lemahnya itu yang diserang itu, yang berkaitan dengan orang itu yang diserang. Itu biasa seperti itu ya. Ini manusia aja tahu gitu strategi itu. Nah itulah yang dilakukan oleh iblis sebenarnya. Ya, menyerang titik lemahnya di mana. Tidak bisa berhadapan langsung, yang diserang manusia. Nah strategi apa yang diterapkannya ketika dia menyerang manusia? Yang pertama yaitu memunculkan keraguan mengenai kebenaran perkataan Allah. Jadi ini yang seringkali yang juga dipakai oleh iblis supaya kita ini sebagai umat percaya itu bingung gitu ya. Dan itulah serangan yang dilakukannya ketika pertama kali menjatuhkan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Kalau saudara perhatikan kalimatnya, dia mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan padahal Allah menegaskan pada waktu kamu mati
makan buah ini pada waktu itulah kamu pasti akan mati. Tapi dia puter gitu ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia mencoba untuk memunculkan keraguan-raguan gitu. Enggak kok, enggak akan mati gitu. Nah, itulah yang seringkali mengganggu kita. Itu dalam kehidupan kita seringkali kita tahu kebenaran firman, tapi seringkali dimunculkan keraguan-raguan. Enggak seperti itu kok. Ya. Kenyataannya enggak seperti itu. Coba aja makan, enggak akan mati kok. Gitu. Ya memang faktanya dimakan tidak mati kan. Nah, itu dia memunculkan keraguan-raguan mengenai kebenaran Allah. Dan bukan cuma itu. Yang kedua, dia menanamkan kecurigaan. Apa yang tersirat di balik larangan Tuhan. Dia mengatakan begini, tetapi Allah mengetahui, katanya, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi iblis mengatakan Tuhan itu punya rencana. Kenapa dia larang? Karena dia tahu kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Nah, kan jahat Allah ini gitu. Kalau kamu makan, kan kamu jadi Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau ada saingan. Maka jangan dimakan, katanya. Jadi dia memunculkan kecurigaan, kita mulai berpikir, oh iya ya, Tuhan ini punya maksud jahat ternyata itu. Kalau saya makan kan saya jadi Allah. Dia tidak mau ada saingan. Nah, ini mulai dimunculkan kecurigaan-kecurigaan. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali dibuat curiga dengan apa tindakan Tuhan. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, dan kita mulai dibikin curiga. Lihat tuh, Tuhan tuh tidak sayang sama kamu. Dia itu pasti punya rencana yang lain. Buktinya dia tidak nolong kamu dan segala macamnya gitu. Sehingga kita mulai memikirkan hal-hal yang lain gitu, yang tidak direncanakan oleh Tuhan sebenarnya. Nah, disinilah kita perlu betul-betul mengerti firman, berpegang pada firman dengan sebaik mungkin. Kita harus mengerti kebenaran firman. Gitu. Ya, serangan 1, 2, dan bahkan 3 itu berkaitan dengan firman. Karena di sini kuncinya itu ya. Bagaimana dia memperalat firman gitu. Lihat pada waktu dia mencoba Yesus, bagaimana iblis itu dengan cermat mengutip ya dari Mazmur. Dia mengatakan jikalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis bahwa malaikat itu akan menatang engkau, katanya. Dan itu tercatat di dalam Mazmur. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita akan berpikir benar ya. Dan dia mulai memakai firman untuk memperalat semuanya. Dia putar balik, bahkan dia menyampaikan setengah kebenaran. Gitu. Seakan-akan benar, padahal enggak. Itu cuma hanya setengahnya, tidak penuh kebenaran. Itu. Dan itulah strategi iblis. Hanya menyampaikan setengahnya saja. Gitu. Sesuatu yang setengah kebenaran diberitakan terus-menerus, itu akan menjadi seakan-akan benar. Gitu. Jadi kita perlu hati-hati dengan satu pernyataan, satu berita yang tidak benar atau yang setengah benar, tapi itu terus-menerus diulang-ulang, itu jadi seakan-akan benar. Dan itu yang seringkali dipakai ya, strategi-strategi seperti politik segala macam, diungkapkan terus-menerus, diomongi terus-menerus. Yang awalnya kita pikir itu pasti bohong. Lama-lama karena kita tiap hari dicekoki di media sosial itu omongan yang sama terus-menerus, ya sepertinya benar gitu ya. Dan itulah strategi iblis. Makanya kita harus benar-benar yakin. Dan lihat bagaimana Yesus menghadapinya. Dia kutip lagi 2 ayat. Karena Yesus memahami dengan jelas firman. Nah, disitulah kita perlu memahami kebenaran Alkitab. Alkitab itu harus kita baca, kita pelajari, kita cermati, supaya kita tidak gampang diputarbalikkan oleh iblis. Dengan segala strateginya membuat kita justru mencurigai firman Allah. Dan lama-lama kita akan menganggap, wah Alkitab ini semua omong kosong. Dan kalau sudah sampai seperti itu, ya kita sudah kena. Lalu strategi keempat, dia akan apa? Menghancurkan iman dan relasi dengan Tuhan. Ya, ingat bagaimana dia mencoba untuk menjatuhkan Ayub. Pada waktu Tuhan bertemu dengan iblis, lalu dia tanyakan kabarnya Ayub. Ya, Tuhan di situ memuji Ayub ya sebagai anaknya yang taat, setia dan segala macam. Tapi iblis mulai menjalankan strateginya.
Dia mengungkapkan kalimat seperti ini. Itu ulurkan tanganmu dan jamaah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Ayub hari ini bisa setia, kata iblis. Ayub hari ini tetap bisa menyembah engkau. Itu karena engkau berkati, engkau lindungi, engkau jaga, dan segala macam hidupnya enak, sukses, kaya raya. Tapi itu akan ceritanya berbeda, kata iblis. Pada waktu nanti Ayub itu jatuh miskin, Ayub itu sakit-sakitan, dia mengalami penderitaan, saya jamin, dia pasti ngutuk engkau. Akhirnya deal kan ceritanya. Tuhan bilang, oke, kita tes, silakan. Segala kuasa ada di tanganmu, cuma satu syarat, jangan cabut nyawanya. Kita akan buktikan. Ayub seperti yang kamu bilang, atau Ayub seperti yang aku bilang, bahwa dia adalah umatku yang setia. Nah, saudara, banyak orang Kristen gagal di sini. Dengan segala macam daya. Seringkali kita mengikut Tuhan, itu karena kita ingin berkat-Nya. Ikut Tuhan ingin kaya, ikut Tuhan ingin sehat, ikut Tuhan ingin makmur, ikut Tuhan ingin jaya. Ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ikut Tuhan, hidup kita ya begini-begini aja. Ikut Tuhan ya tetap sakit-sakitan. Ikut Tuhan ya tidak makmur-makmur. Malah teman-teman kita yang tidak ikut Tuhan, loh, malah mereka lebih sukses dari kita. Nah, disitulah ujian terberatnya. Kita mulai, untuk apa sebenarnya saya menyembah Tuhan? Untuk apa saya ibadah? Untuk apa sebenarnya saya ini melayani Tuhan? Untuk apa saya setia? Gitu. Kalau mau ada hasilnya model seperti ini. Di situ kita sudah termakan dengan omongannya iblis. Iblis bilang, lihat tuh umatmu itu cuma datang kepada engkau karena engkau berkati. Umatmu datang menyembah engkau karena kamu lindungi dia. Coba kalau tidak ada orang Kristen yang mau datang. Dan itu banyak. Orang Kristen termakan dengan apa yang diungkapkan oleh iblis. Kita mengesahkan bahwa iblis itu benar. Dan faktanya banyak seperti itu. Setelah ikut Tuhan, berharap menjadi orang kaya, ternyata tidak. Setelah ikut Tuhan, berharap penyakitnya sembuh, ternyata tidak. Setelah ikut Tuhan, berharap hidupnya sukses, ternyata tidak. Dan kita ngomong, percumalah. Dan itu memang tujuan iblis, menghancurkan iman kita, menghancurkan relasi kita. Ikut Tuhan, kalau kamu tidak berhasil, ya tidak usah, katanya. Apakah kita ikut Tuhan hanya sekedar karena itu? Ataukah kita betul-betul menyembah dia, ngikuti dia karena kita mengasihi dia? Kita tahu bagaimana dia mengasihi kita dan kita mengasihi dia. Tidak ada yang lain. Tidak ada motivasi lain. Memang betul-betul dari hati kita yang paling dalam, aku mengasihi engkau Tuhan. Kalau iman kita sudah sampai ke titik itu akan menjadi sangat luar biasa. Dan itulah strategi iblis, dihancurkan justru di situ. Relasi yang dibangun bukan relasi kasih, tetapi relasi timbal balik, relasi transaksional di situ dibangun. Kamu dapat apa dengan berrelasi dengan Tuhan? Kamu untung apa? Dan itu yang dibangun oleh iblis. Kamu tidak dapat untung apa-apa, cuma dapat capek. Sudah dapat capek, terus dikritik orang lagi. Pelayananmu tidak pernah dihargai, tidak pernah dipuji orang. Untuk apa kamu habiskan waktu, habiskan tenaga? Wis tinggalkan aja. Gitu. Dan itu akhirnya menghancurkan hidup kita dan iman kita. Dan iblis menang ketika itu terjadi. Tapi pada waktu kita bertahan, aku melakukannya karena aku mengasihi Kristus. Disitulah menang. Dari situ kita mulai memahami kenapa sebenarnya Tuhan itu mengizinkan kita menghadapi begitu banyak pencobaan, begitu banyak pergumulan hidup, dan seringkali mengizinkan kesulitan-kesulitan terjadi. Ingin membuktikan kepada iblis, ini lihat, lawan anakku saja kamu belum tentu menang, tidak usah lawan aku. Dan Ayub sudah membuktikan itu. Dengan Ayub aja iblis kalah. Tidak usah berhadapan dengan Tuhan. Pada waktu kita paham ini, kita mengerti. Pada waktu kita menghadapi pencobaan, kita tahu Tuhan sedang mempercayakan kita untuk menghadapi iblis. Dan Tuhan tahu kita mampu untuk mengalahkannya. Hal kelima, iblis itu pintar dalam memberi umpan yang tepat. Kalau saudara melihat bagaimana dia mencoba Yesus, saudara akan melihat bagaimana jitunya iblis itu.
Dia tahu Yesus itu 40 hari 40 malam belum makan. Dan tentu lapar. Makanya pencobaannya pertama kali dia berikan, ubah batu ini menjadi roti. Tahu dengan jelas. Dia tidak akan kasih Yesus hal yang lain gitu. Yesus butuhnya makan saat itu. Maka ditawarkanlah roti. Iblis itu tahu dengan jelas di mana titik kelemahan kita. Di mana yang kita paling butuh. Tapi celakanya kita seringkali tidak tahu di mana titik kelemahan kita. Dari situ sebabnya kita seringkali jatuh. Dan kalau saudara perhatikan, kita itu jatuh tidak jauh-jauh. Di situ-situ aja, di seputar-putar itu aja. Dan bolak-balik kita jatuh di dosa yang sama. Dan bolak-balik kita juga mengakui, meminta ampun di dosa yang sama. Sebenarnya di situ titik kelemahan kita. Dan iblis selalu nyerangnya di situ terus. Makanya kalau kita paham, kita akan mampu untuk mengalahkannya. Kita akan mampu untuk tetap bertahan. Nah, celakanya kita tidak mengawas diri di situ. Dan iblis adalah seorang pemancing yang tahu bagaimana memberikan umpan yang tepat. Kepada orang yang materialis, dia tidak mungkin tawarkan jabatan. Kepada orang yang mata keranjang, dia tidak mungkin tawarkan duit. Ya. Tapi sebaliknya kepada orang yang materialis, ya tawarkan duit, pasti mau, pasti dimakan. Kepada orang yang mata keranjang, tawarkan wanita seksi, pasti dimakan. Kepada orang gila hormat, tawarkan jabatan, pasti dimakan. Dan iblis tahu itu. Karena itu kita perlu berhati-hati dengan strategi. Lalu strategi apa lagi yang dia pakai? Yaitu menyerang secara halus dengan memakai tangan orang lain. Pada waktu dia memberitahukan tentang rencana bahwa dia akan menderita dan mati di salib Yerusalem, ketika dia mau masuk Yerusalem, ini dilakukan Petrus. Petrus menegur Yesus dengan keras, lalu menarik tangannya, lalu mengatakan, ini jauhkanlah hal ini. Itu tidak akan terjadi dan akan menimpa engkau. Tapi apa yang direspon oleh Yesus? Dia mengatakan, nyalah iblis. Kok begitu kerasnya? Tidak keras. Yesus tahu bahwa Petrus sedang dipakai oleh iblis untuk melemahkannya. Untuk tidak menjalani jalan salib itu, yang adalah kehendak Bapaknya. Yesus tahu dengan jelas. Kita lihat bagaimana iblis menjatuhkan Adam, dia lewat Hawa, orang terdekatnya. Dan seringkali Tuhan memakai itu, iblis memakai itu untuk menjatuhkan kita. Seringkali iblis pakai orang tua kita, bisa jadi. Iblis pakai anak kita, bisa jadi. Berapa banyak orang yang akhirnya menomorduakan Tuhan hanya gara-gara mengasihi anaknya. Di mana-mana nomor satu anak itu sampai pelayanan segala macam dikorbankan demi anak itu. Kadang kita tidak bisa ibadah hanya sekedar karena anak tidak bisa bangun kalau masih punya anak kecil itu. Nah, kita diatur oleh bayi, padahal harusnya kita mengatur bayi kan gitu. Nah, seringkali kita tidak sadar ada orang-orang yang dipakai untuk justru kita tidak menjalankan rencana Tuhan. Nah, kita perlu betul-betul cermat ya. Juga tidak asal sembarang nuduh juga gitu. Wah, kamu dipakai oleh iblis ya, juga tidak seperti itu. Jadi betul-betul dibutuhkan sebuah kepakaan kita untuk betul-betul berhati-hati. Bisa jadi orang-orang itu, ya tangan orang itu yang dipakai oleh iblis. Dia tidak menyerang langsung, tapi pakai orang lain untuk menggiring kita. Gitu. Lalu yang ketujuh, dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, Paulus mengatakan hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kalau saudara baca ayat 13, ayat 15, di situ dia berbicara tentang orang-orang pengajar-pengajar palsu, orang-orang yang mencoba menyesatkan, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu di situ diungkapkan. Yang dimaksudnya sebagai iblis menyamar malaikat terang. Jadi kita perlu berhati-hati dengan orang-orang yang punya predikat rohani, ya, punya predikat hamba Tuhan. Ya. Apakah betul gitu? Kita harus cek latar belakangnya, cek lihat hidupnya, bagaimana kondisi, bagaimana kehidupannya, bagaimana imannya gitu.
Karena tidak semua orang yang punya predikat itu hamba Tuhan, punya predikat itu penginjil, punya predikat itu pendeta, itu otomatis pasti menyampaikan kebenaran. Belum tentu. Jadi kita mesti kenal baik-baik, cek baik-baik itu. Jangan sampai kita justru disesatkan tanpa kita sadar. Apalagi di media sosial hari ini kita bisa dengar pendeta manapun, dari gereja manapun, aliran manapun kita bisa mendengarnya. Tapi kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita justru tersesat gitu ya. Karena tidak semua itu pasti adalah yang benar, menyampaikan kebenaran. Ada banyak seringkali ya khotbah-khotbah hanya sekedar motivasi, hanya sekedar ajaran moralitas tanpa memberitakan tentang Kristus, tentang salibnya, tentang anugerahnya. Jadi kita perlu betul-betul cermat, perlu betul-betul berhati-hati. Ya. Lalu yang ke-8, dia menyerang secara brutal. Kalau jadi cara halus nggak bisa, cara brutal. Ya. Kalau sudah tertarik itu terlihat dengan jelas strategi iblis itu dengan film Silent ya. Dulu pernah ada diputar di bioskop itu film Silent yang memang sunyi senyap ya, tidak pakai musik-musikan tapi itu sangat menegangkan. Nah, itu tentang penginjilan ya dari kalau nggak salah Spanyol ya. Dia utus ke Jepang ya. Yaitu bagaimana strateginya ya penguasa Jepang itu mempengaruhi seorang pastor sampai ya pastor itu yang awalnya mau menginjili justru malah berbalik gitu ya. Dari strategi kasar ya sampai strategi halus mempengaruhi pikirannya, psikologisnya. Wah, itu triknya luar biasa. Dan itulah strategi yang dipakai oleh iblis. Kalau cara kasar nggak bisa, dia pakai cara halus. Cara halus nggak bisa, pakai cara kasar ya. Jadi itu gitu. Serangannya itu. Dia bagaimana dia mendakwa kita. Memang kamu itu orang berdosa, sudahlah, enggak usah sok-sok suci. Ya, itu serangan-serangannya itu. Dia selalu mendakwa kita sebagai orang berdosa, orang yang terkutuk, orang yang hina, orang yang layak dihukum. Gitu. Terus-menerus, separuh waktu kita jatuh di dalam dosa. Biasanya serangannya apa? Ya, memang kamu itu orang berdosa. Memang kamu itu payah. Sudahlah, enggak usah minta ampun. Wis Tuhan tidak akan ngampuni kamu. Tuhan itu sudah tidak akan mengasihi kamu. Kamu itu sudah bolak-balik. Itu selalu. Saya tidak tahu sudah pernah mengalami itu apa enggak. Tapi pasti itu pengalaman pergumulan orang Kristen. Pada waktu dia jatuh di dalam dosa, itu mulai serangan itu. Memang aku tidak pantas jadi anak Tuhan. Memang aku tidak layak menjadi orang Kristen. Memang aku memalukan. Dan akhirnya makin terpuruk. Dia serang bisa melalui sakit penyakit. Bukan berarti semua sakit penyakit itu datangnya dari iblis, enggak. Tapi bisa juga dikasih ini untuk menghancurkan kita. Seperti Ayub kan gitu, diserang tubuhnya kena sakit penyakit sampai borok di mana-mana. Dia bisa merasuki orang, dia menanamkan rencana yang jahat, bahkan dia mencoba untuk merenggut nyawa kita. Dia tidak tanggung-tanggung. Itu cara yang sangat brutal. Dia melakukan penganiayaan terhadap orang Kristen sampai kita menyangkal iman kita. Itu yang dilakukan oleh iblis. Dan yang terakhir, ini yang sebenarnya menakutkan. Ya, iblis itu tidak pernah putus asa. Kalimat Lukas pasal 4 ayat 13 ini harus dicatat baik-baik. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ketika dia mencoba Yesus, ia mengundur diri daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Hari itu dia kalah dari Yesus. Tapi saudara lihat, dia tidak berhenti. Dia tunggu waktu yang baik. Kapan itu? Penyalipan. Ya, dia pikir dia menang hari itu, tapi ternyata dia salah. Celakanya itu. Ayat ini mengingatkan kita, kalau hari ini kita menang, jangan merasa hebat. Hari ini kita menang, minggu depan belum tentu. Bulan depan belum tentu. Tahun depan belum tentu. Jadi kalau hari ini kita kuat, jangan merasa wah kita sudah jagoan itu, bisa ngusir setan. Oke, kita akan cari gitu. Wah,
Kita tidak selamanya kuat gitu ya. Kita mesti hati-hati, kita mesti waspada karena iblis itu tidak pernah menyerah. Kita yang mungkin sering menyerah, kita yang sering putus asa. Tapi iblis tidak pernah, mentalnya sangat kuat. Ya. Dia akan terus berusaha, cari waktu baik, tunggu sampai ada waktunya kita akan jatuh. Jadi kita perlu berhati-hati dengan segala macam strateginya. Ketika kita paham ini, kita mulai tahu bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus waspada, bagaimana kita harus menjaga. Dan kita lihat kenapa hidup kita tidak pernah tenang. Ya ini, strateginya macam-macam dan dia tidak pernah berhenti. Setiap saat, itu sebabnya kenapa kita setiap saat butuh doa. Setiap saat kita butuh baca Alkitab, kita butuh saat teduh. Ya kita saat teduh cuma sehari sekali. Kita doa juga jarang-jarang, tapi iblis setiap saat, dia kapan aja nyerang. Gitu. Tidak tahu waktunya. Gitu. Nah kita perlu berjaga-jaga. Itu Yesus selalu mengingatkan berjaga-jagalah, waspadalah, terus-menerus. Gitu. Berdoalah senantiasa. Ya karena ini serangannya bisa kapan saja. Nah, terakhir, bagaimana nasib daripada iblis di akhirnya? Wahyu 20 ayat 10 ya, berita menggembirakan bagi kita. Dikatakan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kitab Wahyu merupakan nubuatan yang akan terjadi nantinya. Dan ini sudah dicatat dan mengingatkan kita bahwa kemenangan sudah di tangan sebenarnya ya. Jadi ya kita berhadapan dengan musuh yang sudah kalah sebenarnya. Tapi anehnya kita lebih takut kepada iblis daripada takut kepada Tuhan. Padahal sudah dijelaskan gitu bahwa cerita akhirnya mereka akan dihukum selama-lamanya selesai. Ya, jadi saya selalu mengingatkan kalau saudara takut nonton film hantu, langsung nonton bagian akhir. Cerita endingnya lihat, atau pokoknya cerita tentang perkelahian, pembunuhan, lihat aja cerita endingnya kalau saudara takut gitu. Saudara akan tahu cerita akhirnya, saudara akan tenang. Tapi kalau saudara tidak tahu cerita akhirnya, kita itu akan ketakutan terus. Ini akan jadi apa ya? Ini akan jadi apa ya? Kan gitu kalau kita ngikutin film horor atau film-film pembunuhan, kita ini seperti apa? Wah, apakah dia akan selamat gitu segala macam. Tapi kalau film itu sudah pernah kita tonton dan kita sudah tahu cerita akhirnya bahwa orang ini tidak akan mati, ya sudah, kita tidak akan takut, tidak akan ada ketegangannya. Nah, Alkitab itu sudah memberitahukan kepada kita cerita akhirnya. Iblis yang menyesatkan mereka itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lama, itu cerita akhirnya. Apakah mengerikan? Tidak lagi kan. Kalau kita tahu cerita akhirnya, bahwa kita menang. Dan sebenarnya cerita akhir ini sudah dimulai dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan sudah menetapkan pada waktu manusia jatuh, Tuhan langsung menjalankan misinya dan rencananya. Di mata aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini permusuhan yang Tuhan sudah nyatakan, gong peperangan itu sudah dimulai. Ketika manusia itu jatuh, Tuhan bilang langsung menetapkan, dan dia bahkan menubuatkan bagaimana kepala daripada iblis itu akan dihancurkan. Dan kalau kita melihat kitab Kejadian, saudara akan melihat ada dua kelompok ya dari keturunan Adam itu. Ya. Dan saudara akan melihat itu dua kelompok itu sejarah manusia itu akan terus-menerus terjadi. Di dalam kitab Kejadian saudara akan ketemu dengan anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Dan saudara akan melihat ada nanti keturunan Kain, keturunan Habel. Dan kalau saudara urut-urut semua keturunan Habel itu semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup bergaul dekat dengan Allah. Cuman itu tok komentarnya. Henok bergaul dekat dengan Allah. Semua keturunan anak-anak Allah, keturunan Habel, semua seperti itu polanya. Selalu ada catatan mereka hidup bergaul dengan Allah. Tetapi keturunan dari Kain,
Itu enggak. Ada yang jadi pembangun tenda, ada yang pembuat pedang, ahli besi, ahli peternakan, pertanian. Semua karya-karya yang disebut, tapi tidak ada kalimat mereka hidup bergaul dengan Allah. Dan itu terus-menerus terjadi di dalam kitab Kejadian. Dan itu sengaja diperlihatkan bagaimana pertentangannya. Bagaimana iblis membangun kerajaannya, bagaimana Tuhan membangun umatnya. Tinggal kita ada di pihak mana. Dan itu akhirnya diselesaikan, digenapi oleh siapa? Yesus Kristus. Ibrani 2 ayat 14 menyebutkan, supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Inilah yang disebut oleh kitab Kejadian meremukkan kepalamu. Di mana? Disalib. Melalui kebangkitannya. Yesus mengalahkan iblis itu. Jadi peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus sudah memproklamirkan kemenangannya. Secara hukum Kristus menang. Dan kita yang ada di dalam Kristus menang. Tapi nanti pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, itulah fakta nyatanya. Bagaimana Kristus dan kita sebagai pengikutnya akan menikmati kemenangan itu. Dan ayat Ibrani 2 ayat 16 ini sangat indah. Dikatakan sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ayat ini memberitahukan kepada kita ketika iblis divonis oleh Tuhan, ketika dia jatuh, memberontak, lalu mulai menggoda manusia, Tuhan sudah mulai memvonis. Tidak ada kata maaf. Itu istilahnya kalau kita ya, tidak ada kata maaf. Jadi untuk para malaikat yang jatuh tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih karunia. Kasih karunia hanya untuk manusia. Karena itu kita ini sangat istimewa gitu ya. Kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, sementara Allah itu menghargai kita sedemikian rupa, kita ini benar-benar ya sudah tidak tahu lagi ya ngomongnya apa gitu. Allah itu memahkotai kita dengan begitu luar biasa. Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Bukan cuma itu, pada waktu kita gagal sebagai gambar dan rupanya, yang mewakilinya di tengah-tengah dunia ini, jatuh di dalam dosa. Dari manusia mulia menjadi manusia hina. Tuhan tetap kasih kesempatan. Dia tetap memberikan belas kasihannya, tetap memberikan anugerahnya kepada kita. Tapi kita lihat malaikat sekali jatuh selesai. Tidak ada belas kasihan, tidak ada anugerah bagi malaikat, bagi iblis untuk kembali. Hukumannya pasti kematian. Tapi bagi kita, Tuhan masih beranugerah. Bagi kita, Tuhan masih memberi kesempatan. Itulah luar biasanya. Sungguh anugerah Tuhan itu limpah dalam hidup kita. Waktu kita paham ini, harusnya hidup kita ini penuh ucapan syukur. Tidak hanya sekedar melihat susahnya saja, tapi bagaimana Tuhan itu begitu baik, bagaimana Dia mengasihi kita, bagaimana Dia memberi kesempatan kepada kita, bagaimana anugerahnya berlimpah di dalam hidup kita. Biarlah pada waktu kita belajar tentang doktrin manusia, malaikat, dan iblis ini, kita melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasanya, khususnya berhadapan dengan kita. Bagaimana Dia sangat-sangat memperhatikan kita, umatnya khususnya, yang boleh percaya kepada Dia. Ingatlah kemenangan sudah Dia berikan, anugerah Dia limpahkan. Dia memberikan yang terbaik pada kita. Yesus Kristus Dia persembahkan untuk kehidupan kita. Biarlah kita terus setia, percaya, dan berpengharapan di dalam Kristus. Amin. Mari kita